ونستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. صدق Allahul Azim. Pengumuman pertama, kalau seumpama ada akun yang kemudian mengatasnamakan saya, saat penjaga duit itu dilatih. Karena ini tadi malam saya kemudian kejadian orang kemudian ngebel saya, bukan satu orang, banyak orang ngebel saya, telepon, Ustaz butuh dana kan? Wakil, yang alasannya anak lo, alasan pengajian, mau macam-macam. Itu atas nama saya. Nah itu yang kemudian bahaya. Instagram, itu terlalu di status itu tak pasang. Kalau ada akun model web itu dilatih. Itu memang ngomong nganggur ini bukan minum. Sekarang kawan. Pada penjelasan yang sebelumnya, Nabi Musa alaihi salam ketika didebat oleh Fir'aun, ini kemudian ketika didebat oleh Fir'aun, kemudian dia mendatangkan orang-orang kaum musyawarah bersama pembesar-pembesarnya, maka mereka mengatakan qala mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun 'alim. Orang-orang pembesar-pembesarnya Fir'aun yang merasa dirinya besar, maka mereka mengatakan inna hadza lasahirun 'alim. Biasa orang itu ketika duduk takut kalau dilengsarkan. Makanya mereka kemudian bagaimana caranya ini pemimpin dipanas-panasin terus. Nah ini yang bahaya. Makanya kemudian ketika pada masa Harun al-Rasyid, orang-orang yang model seperti itu harus agak dikurangi. Dan ini kemudian atas perintah satu ulama yang luar biasa, Fudail bin Iyad. Ketika kemudian malam Raja Harun al-Rasyid gelisah mencari penasehat, carikan orang yang pintar, didatangkan orang yang pintar, dipuji luar biasa, sudah kasih duit boleh. Kemudian orang yang kedua, carikan orang yang alim, kata Raja Harun al-Rasyid. Dicarikan orang yang alim, ada di majelis itu dipuji-puji lagi, sudah keluarkan sudah. Sekian dulu, mari mulai. Sudah carikan orang yang alim. Begitu yang ketiga, cari sampai pedalaman ada orang alim mantan preman. Namanya Fudail bin Iyad, orang luar biasa, alim luar biasa. Begitu tobat langsung belajar, gantung luar biasa. Nah, maka kemudian ketika datangkan orang ini, begitu ditutup sama ajudannya, siapa yang malam-malam nggak tahu itu masa ini adalah waktu antara saya dengan Allah Ta'ala. Tidak boleh ada yang bertamu di malam hari. Maka kemudian
kemudian ajudan itu mengatakan ada raja minta nasihat, maka kata Fudail bin Iyad, rajanya suruh ke sini. Kata Imam Malik, al-ilmu yuta la ya'ti. Di mana-mana sumur itu didatangi, sumur itu ditekani. Itu sumur sing ngotot-ngotot kene, sumur ngotot-ngotot kene jeraga. Di mana-mana sumur itu yang didatangi. Ilmu itu didatangi, bukan ilmunya disuruh datang. Sudah kemudian ada balik ajudannya, raja ini ada ustaz. Oh, radikal. Terus kalau gak usah ngomong dewi. Nah, kata Raja Rasul, saya mau minta nasihat, terutama dari orang-orang yang memang seperti itu. Didatangi sama Raja Rasul, malam-malam dingin luar biasa, bajunya tebel, jenenge rojo, bengi, bajunya tebel, takut sakit. Sampai ketika datang dokter di tempatnya Fudail bin Iyad, ditanya sama Fudail bin Iyad, siapa orang malam-malam ini tidak tahu Pak masa antara saya hubungan dengan Allah Ta'ala, bukan dengan manusia. Nah, ini yang kemudian ajudannya ngomong, ini Raja Harun Ar-Rasyid mau minta nasihat. Begitu ngomong minta nasihat, dinasihati. Karena Abdul Muslim ala Muslim, hak sesama Muslim dengan Muslim yang lainnya, salah satu itu wa idza tansohaka fansoh. Kalau ada yang minta nasihat, ibu-ibu ngerti, aku tidak ngerti sama sekali. Enggak, tetap nasihati semampu Anda. Tapi kalau bukan pada bidang Anda, jangan kemudian dicam-cami, karena itu tambah salah, tambah bahaya. Ini memang itu bidang, untuk cami-cami, karena Anda nggak ngerti. Ya, jadi yang dinasihati pada bidang yang Anda itu aja. Sudah, kemudian disuruh masuk sama bukannya, lampunya dimati, jenenge lampu mati. Kenapa dimati lampunya? Ini kan raja, kok tak ganti? Piro sih tuku lampu ngono? Biasa lah sombong itu ngono kan. Aku tak pakai ini lampu itu, aku lampu biro, ya tak bayar, misalnya sering tak bayar, sombongin luar biasa, mentang-mentang kita duit, mentang-mentang tinggal duit. Kata Fudail bin Iyad, inilah dikasih oleh murid saya, pemberian dari murid saya. Katanya, guru ini manfaatkan kalau seumpama Anda mau belajar atau mau ibadah. Sekarang konteksnya bukan belajar, bukan mau ibadah. Aku akan nasihati kon. Sekali tak pakai ini ada, begitu dipakai keraba sampai di dalam keraba. Kemudian kita tembok, tersentuh dengan tangannya Raja Rasyid, tersentuh dengan tangannya Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad mantan preman. Nanti jadi mantan preman udah harus di tangannya dulu. Mesti tahu kabrak mejo, tahu nyawat mejo. Itu artinya mesti alot tangannya. Wah kasar jelas. Nah maka kemudian begitu tersentuh dengan tangannya Raja Rasyid, maka dinasehati Raja Al-Rasyid, wahai Raja, tidak tahukah Anda nanti kulit Anda ini akan dibakar oleh Allah Ta'ala di neraka. Kata Allah Ta'ala, yauma nanti ya ulama nadujat juludum, setiap kulitnya matang. Ini tutup cerita melepuh. Kalau Allah Ta'ala menceritakan matang, bukan seperti kok kena panas itu sudah kemudian melepuh. Begitu melepuh nanti tingkatan selanjutnya sudah mulai rusak, begitu rusak baru matang. Mari rusak, matang, terus mati rasa jelas terus mati rasa. Jangan hancur di sana. Begitu setiap kali kulitnya matang, sudah tidak merasakan apa lagi. Allah Ta'ala menceritakan badalnahum juludan ghaira. Kulitnya yang diganti. Kenapa kok bukan dagingnya? Kok kulitnya? Kok barang tipis? Justru sing tipis itu sensornya gede luar biasa. Sing daging kan sensornya. Yang justru sensornya besar itu di kulit. Itu Allah Ta'ala menjelaskan justru penderitaannya ketika di kulit. Nangis dodok Raja Rasul dengan itu. Begitu dodok, kemudian ini penasihatnya ngamuk, penasehat, ajudannya. Ojo kadang-kadang Anda tidak tahu ini raja, bisa tak balik aku terlihat. Ini mantan preman kita tidak wajib tidak wajib. Roto, sing mantan preman tidak wajib ambil dukur-dukuran ngono. Kan kita mati, karena kan mati. Jadi orang di foto, begitu tadi mereka tidak wajib dia bisa. Apa? Kita tahu tadi mantan preman, tadi masih menjadi paling sugih. Ini mantan preman, tidak wajib deh. Masih orang sugih ni ngomong. Aku mana bangun budal berangkat tu, roboh apa? Mantan preman. Saya tidak mengalami ini kok ngono model ini. Nah maka kemudian begitu jadi tidak wajib bersama-sama. Nah kalau Sayyidina Abu Bakar caranya diplomatis, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali caranya diplomatis.
dengan ilmu. Di rumah kesuwen. Ada kalanya orang itu tidak ngomong melbu. Ada kalanya orang itu tidak ngomong kapan bukan. Begitu ditunggu baru mikir, ih ternyata kesuwen yang dicap roti baru laku, kesuwen. Nah itu model-model yang seperti itu yang perlu diperhatikan. Makanya kemudian lihat nasihati rojo dapat ini karena dia mantan preman, mantan ketua preman, nah maka kemudian begitu penasehatnya ini marah, ajudannya marah, jangan karena ini Anda bicara dengan raja, kata Fudel bin Iyad, justru orang seperti Anda yang rusak. Dikandani di rojo, untuk ini dilereni, jangan diperbanyak orang seperti ini, penjilat-penjilat yang seperti ini yang repot. Ini yang menjadikan raja itu seakan-akan Tuhan. Seakan-akan Tuhan. Begitu salah tetap betul. Mari kita menghormati keputusan kedua yang terbaik kita. Salah sediwara terbaik. Salah. Walaupun dulu dia rotok garap mengungi ngawur ya Allah. Untung daun urusan yang aku. Begitu sih dikurangi bayarannya DP. Nah itu sih protes dia. Ini tidak bisa ini urusannya sama perut kalau seperti ini. Bodoh. Nek sing disorotno rakyat iki ndak ono masalah iki. Nek sing disorotno DE, keluar luar biasa. Itu kan dhisik. Jadi modelnya seperti itu. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Belum terjadi, pikiran jeleknya itu sudah muncul. Kata mereka, ini Musa dan saudaranya akan mengeluarkan Anda, mengusir Anda dari tanah yang Anda rintis dari nenek moyang. Tak jatuh, ini gitu. Yo, apa cara ngusir? Bagaimana caranya ngusir? Nabi Musa dan Nabi Harun cuma 2 orang. Ngusir sana guru. Terus apa digopo? Kan tidak mikir dulu, orang kan tidak mikir sampai ke sana. Kita ini mau diusir dari negara kita sendiri. Loh, kok diisi? Kata Nabi Musa, Nabi dulu, saya ini datang bersama Nabi Harun berdua. Ini orang musuhnya satu negara. Lah kalau saya keluarkan satu negara, terus aku apa ngelesek nanti? Oh masa gede-gede, sangat dorong dinikmati wong luru, kan tidak logis. Tapi cara mikirnya orang jelek itu sudah sampai di sana. Cara mikir orang jelek di sana. Jadi wong tidak pintar itu, nek dipikir tambah sulit. Makanya kemudian ada orang-orang yang ada seorang filosof mengatakan tidak ada orang yang membohongi orang lain lebih dari 100 tahun. Tidak ada orang yang membohongi orang lain yang abadi lebih dari 100 tahun. Mesti orang pintar. Makanya mereka itu kebanyakan orang-orang yang mikir ngono, ateis pun sekali. Buat mereka ketika berpikir luar biasa, mereka akan percaya Muhammad itu nabi. Karena tidak ada orang yang bisa membohongi. Tidak ada orang yang bisa membohongi orang yang lebih awet dari 100 tahun. Rasulullah 1400 tahun lebih. Tak mungkin ini dibujui. Maka kemudian ada buktinya. Nah ini yang kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, qalu arjil wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin yatuka bikulli sa'irin alim. Nah maka mereka mengatakan ya sudah kiri saja, itu Musa dan saudaranya penjarakan. Di dalam riwayat penjarakan ada yang mengatakan sudah biarkan dia di suatu tempat tertentu, jangan sampai dia kemudian menyebarkan agamanya, menyebarkan ajarannya sampai pada tiba satu masa tersebut. Kita mau lihat buktinya betul apa enggak. Kita mau mengadu antara ularnya kita dengan ularnya Nabi Musa. Karena mereka sudah kelihatan ularnya Nabi Musa duluan, setatnya sudah kelihatan, maka mereka mengumpulkan yang lebih banyak. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat 113, wajah as-sa'aratu Fir'aun. Didatangkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu, mereka tanya, qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Itu di dalam riwayat tidak kurang dari 600.000. Bayang ngomong teman itu saya dewo. Ini kok dewo. Banyak betul satu negara didatangkan. Dan memang yang keren pada masa itu, tukang sihir. Jadi jangan dibayangkan sekarang dukun ini musuh saya akhirnya belum bisa itu dukun sing akeh. Bisa itu dukun sing akeh. Justru karena kerjaan utama pada masa itu bagusnya di sana. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan mereka mendatangkan tukang sihir banyak luar biasa. Sampai Nabi Musa yang kelihatan seakan-akan ditaruh peti.
Nabi Musa diri sempat takut. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain, fa'aujasa minhum khifatan Musa. Ada muncul rasa takut. Wajar, musuh sak lunane ini. Kini wong siji asline ndak wedi sama sekali. Begitu ketok dari itu 10, 10 tak lawan. Ternyata sing teko sak kelurahan. Tapi walaupun nanti bakal dilawan, tapi paling ndak muncul perasaan kok di luar perjanjian, di luar prediksi ternyata, di luar prediksi. Karena memang banyak betul. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika mereka tanya kepada Fir'aun, didatangkan semua tukang sihirnya, ditanya mereka tanya kepada Fir'aun, apa kita dapat bayaran di sini? Karena ini raja yang nyuruh. Harusnya kalau raja yang nyuruh istimewa dapatnya. Mereka tanya, durung kerja, kita pun gaji. Ini durung kerja, kita pun gaji. Terus bayaran itu loh, dapat kerja diisi, dapat bayaran diisi. Durung kan dapat bayaran biro. Itu kadang-kadang itu kadang-kadang kebiasaan guru yang ada. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan, mereka tanya duluan, a'inna lana la'ajran. Memang kadang model seperti itu manusiawi, karena kebutuhan, karena dan lain sebagainya, manusiawi. Cuma dianjurkan sebelum tanya itu dilihat dulu kinerjanya seperti apa. Apa terjun api itu apa? Jadi aku nanti pasti saya minta bayar biro kan guru. Dari sudut pandang yang milik perusahaan itu modelnya seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang kebutuhan kita, ya takkan diisi bayarannya biro, dicocok kalau bau tidak cocok ya kali itu, kan kayak gitu kan. Nah Allah Ta'ala menjelaskan ada kalanya dari sudut pandang orang yang punya perusahaan itu kadang lebih penting. Kenapa? Kalau seumpama semua orang modelnya seperti itu dipodokno kabeh nang bayaran. Bukan cuma aku, bukan cuma ke aku, kok tak bodoh ke kenapa? Karena setiap orang masuk tanya bayarannya berapa. Begitu bayarannya kita ke bayarannya itu harus pokoknya yang gini, pokok 2,5 juta. 2,5 juta ya dibayar ke BD 2,5 juta. Jadi sampai 10 tahun tetap 2,5 juta, 15 tahun 2,5 juta. Kok tak undang-undang? Kapan bayaran bisa? Kenapa bayaran bisa? Kita kan balik bayarannya 2,5 juta. Karena aku tak ngomong apa undang tuh, karena aku apa undang tuh. Itu pentingnya. Itu pentingnya ada di sana. Terkadang kinerja kita itu dilihat oleh orang lain. Sama seperti Allah Ta'ala. Ini jalur surga. Dan itu lebih Allah Ta'ala. Nah sembahyang itu kena tangga. Oh jalur surga itu sembahyang itu kena tangga. Berapa itu kena enggak. Zakat itu kena enggak. Kan kita lebih Allah Ta'ala. Amal anda tiap harinya seperti apa. Kan modelnya seperti itu. Nanti tak kemudian terus kiri. Terus yang benar enggak. Ya Allah kita minta surga Firdaus. Kan jalur surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu melesetan terus. Surga tukon. Itu level surga itu paling kasih dede-dedean yang terus terus lalu tidak ada yang dirugikan. Nah ya makanya Allah Ta'ala menunjuk ada kalanya dari sudut pandang itu penting. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika mereka bertanya kalau kita menang kita dapat apa, maka dijawab oleh Fir'aun, qala na'am, betul Anda pasti dapat bayaran, pasti ada balasannya, wa innakum laminal muqarrabin. Langsung dapat bayaran tertinggi. Anda langsung bayaran tertinggi. Kenapa? Ajudan resmi. Karena muqarrabin itu orang-orang terdekat. Orang-orang terdekatnya raja. Mesti paling tidak paling dipilih menteri-menteri, paling menunjukkan menteri-menteri. Karena mesti dulu. Nah ini kalau sudah seperti itu. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan begitu dikumpulkan pada hari tertentu, hari liburnya mereka, didatangkan orang-orang yang tapi jujur seakan-akan yang panggung sama seperti model kok isnek zaman saya itu model kok Kolosium. Nabi Musa di tengah ijen. Karena Nabi Harun dari yang Allah Ta'ala tidak diberi sama seperti Nabi Musa. Ini dua nabi yang menyampaikan, satu nabi yang diberi mukjizat tapi cukup untuk semuanya. Makanya kemudian itu dari sini muncul kaidah. Seringkali pemikiran kita itu ketika tidak cocok sama Allah Ta'ala ini protes. Ya Allah paling tidak itu Nabi Harun kalau mukjizat bisa nanti pulau di luru kadang bisa minyak ini paruh edan itu lah karena pulang umpama di separuh Allah Ta'ala paruh edan gak seru. Tapi kalau satu lawan sama saya seru. Tapi kayak loro akan tolong aku saya buat ini lah paruh ada seru. Lalu makanya kurang lego. Tak tetapi begitu tidak perlu menunjukkan hebatnya. Justru ketika sangat sempit di situ Allah Ta'ala menunjukkan rahmatnya. Allah Ta'ala itu sangat luas.
Begitu orang kepepet temenan baru dapat rahmat Allah Ta'ala, dan ini luar biasa. Nah, maka ketika mereka tanya, qalu ya Musa, biasa gaya kan, mentang-mentang banyak, untuk ngono. Dan banyak saja sudah sombong, apalagi banyak. Tidak banyak saja sudah sombong. Mungkin ini diomong di sini, betul dibilang. Ada bisanya apa? Segala macam bisa. Jadi cukup nih ambil dulu. Untuk ngajarin sampai ditakoni bisanya apa? Segala macam bisa saya. Anda mau minta apa? Yang penting keran di rumah. Anda mau minta apa? Soalan ya Allah. Dari itu adil ya Allah. Ya Allah. Itu mereka dengan sombong. Yang kira-kira modelnya kayak ngono. Makanya mereka tanya, imma antul qalu ya Musa, imma antul wa imma an nakuna nahnul mulki. Dari lafaznya saja itu sudah ngene. Tako lafaz itu wis ngene. Di sisi nyawa apa sih? Umpama kan di sisi nyawa salah tak kurang ya. Oh no. Dari awal saja sudah ngene lafaznya. Sudah menghina. Kenapa nyawa di sana? Di sekolah di sini. Oh damai lembah Melayu. Kenapa Melayu di sini? Takut 5 menit. Anda Melayu sih. Tapi kayak ngono kan. Oke, tokno di sini. Tokno kabeh mangkelamu. Kamu kiri. Kalah kon. Oh no. Dari lafaz awalnya saja sudah ngerti. Apa kepul? Ngono iku mereka. Maka Allah Ta'ala menunjukkan justru dibalik sama Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, qala alqu. Lemparkan dulu. Ayo takut Tolong rabe. Justru tambah diperbanyak oleh Nabi Musa. Orang kerongan-rongan. Makanya jangan mau. Orang Islam itu harus punya haibah yang tinggi. Jangan ngalah. Jangan mau juga ngomong dia sombong ono bali. Antakabbur lil mutakabbiri shadaqah. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Dadi nek ono wong ilmumu tokno dhisik. Nyek balik, gak tau ngaji, gak tau ngerti sembahyang, atau nanti nyek dhisik. Dono dulu. Makanya Nabi Musa itu modelnya seperti itu. Begitu dia diremehkan, begitu dia mau dipur balik jadi. Kita dhisik. Nanti Anda yang mau lempar dulu atau kita mau lempar dulu. Kata Nabi Musa, qala alqu. Pengen tokno dhisik. Maka kemudian ketika mereka mengeluarkan falamma alqu, ketika mereka mengeluarkan semuanya, maka Allah Ta'ala menjelaskan saharu a'yunan nas. Yang mereka lakukan itu hanya merubah pandangan orang. Jadi yang disihir itu pandangan seakan-akan bergerak, padahal enggak. Nah ini level sihir. Ada kalanya level sihir itu seperti itu. Makanya Allah Ta'ala itu menjelaskan ada dalam berbagai lafaz. Ada kalanya level sihir itu sampai gerak temenan, sampai kalbonan temenan. Ada kalanya level sihir yang kelas bawah itu kelas misalnya. Yang kelas bawah mereka hanya merubah pandangan. Ini pada tukang sulap gerak kecepatan tangan. Hilang temenan tidak disingit no. Antuk tukang sulap atau dosa akan ini. Itu dewe. Ayo mari nek gak percaya, mari dhewe metokno kukuton. Nek gak protes dhewe. Mari dhewe metokno sut. Mari ditokno kabeh jukono. Mari sing kok ndek omahmu. Iku aku kan bapak dong. Mati. Asisten dhewe sing dikon-ngomongnya wae. Asistennya disuruh ngambil, nanti ambil kalau saya sudah lempar. Itu dewe. Ini modal kita ngomong, jadi kecepatan tangan yang dirubah cara pandang manusia yang tidak tahu, yang tidak punya ilmunya seakan-akan bergerak. Orang yang punya ilmunya ngerti, nah ini biasa. Kalau cuma kayak seperti ini biasa. Nah ini yang kemudian geraknya sihir itu ada di sana, geraknya setan itu ada di sana. Jadi bisa merubah cara pandang bisa. Kayak aneh-aneh, begitu buat takut elek temenan ini kan sihir. Ketok elek luar biasa karuan. Ketok elek luar biasa. Padahal mengusahakanku bojone luar biasa. Diri ketok nyanyi kadang-kadang model seperti itu. Orang melihatnya itu sudah ada dasar. Nah ini yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Bahayanya sihir itu ada di sana. Terkadang cara pandang, cara pikir itu bisa gendeng temenan. Dari cara pandang, cara pikir mereka bisa mengontrol organ tubuh kita. Cuman tetap dengan takdirnya Allah Ta'ala. Makanya kemudian di dalam surat Al-Baqarah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada di antara mereka yang bisa memudaratkan siapapun kecuali
memang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nah, diizinkan itu bisa jadi peringatan. Sembahyang telat-telat kita sih. Nah, ini makanya kena sembahyang itu telat mana? Untuk telat mana? Oh, jadi Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya model seperti itu sebagai peringatan agar orang cepat balik. Nah, maka kemudian ketika Nabi Musa menyuruh mereka melemparkan, maka ketika mereka melemparkan sahayu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Yang pertama mereka membuat mata itu seakan-akan bergerak. Kemudian apa? Wastarhabuhum, memunculkan rasa takut. Kemudian yang selanjutnya waja'u bisihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang sangat besar. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa auhayna ila Musa an alqi 'asha. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Musa sampai pada satu masa tertentu baru saya uncalno. Kan biasa masuk gaya-gayaan dulu. Tapi gaya-gayaan diuncalno BDI wis gaya dhisik terus dikelilingi Nabi Musa. Biasa. Wong ati ngenye-ngenye biasa, itu biasa. Nah, maka ketika Allah Ta'ala mewahyukan sekarang waktunya, tadi nunggu apa-apa dari Allah Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala menunjukkan sekarang waktunya, an alqi 'asha, lemparkan tongkat Anda. Begitu dilemparkan fa'idza hiya talqafu ma yafikun. Begitu dilemparkan, di dalam riwayat As-Siddiq menjelaskan rahan bawahnya itu menyentuh tanah, rahan atasnya, kepalanya ularnya Nabi Musa itu sampai di bangunannya Fir'aun yang paling tinggi. Tadi sekali ular sampai sak piramid entek. Itu bayang satu gede. Itu dari satu tongkat yang kecil berubah jadi begitu. Ketok ngono, tukang sihirnya tahu. Ini kali ini bukan sihir, ini tadi temenan. Nek ngerti karena mereka tahu kalau punya saya ini hanya merubah cara pandang manusia. Artinya dari dia sendiri dia tahu kalau ini tidak bergerak. Dia sendiri tahu kalau ini tidak bergerak. Tapi ularnya Nabi Musa sejin. Kalau ularnya mereka tidak bisa memanfaatkan. Jadi paling gerak-gerak memantok cukup menutup. Iki ngentek bisa gila. Iki mari kulo sing gila, kok sing gila. Tadi tuh kasih itu kan ada buri, kon kira mawane udah buri. Oh, maksudnya ngaruh no. Ditimbang ini bewong kok. Buri mereka. Justru mereka ada di belakang. Ketika ularnya Nabi Musa buka mulut gelek satu kali telan. Itu di dalam talqaf itu seperti tablak, maupun talpil otomatis ukuran pil ukuran cangkem itu adolah. Begitu jelek langsung diombeni. Antek bersih. Habis begitu ditelan sama ularnya Nabi Musa talqafu mimaya itu semua yang ada di sana satu kali telanan jelas TKP buyar langsung. Maka kemudian mereka fawaqa'al aqu wa baqala ma kanu ya'mal. Begitu kemudian selesai Allah Ta'ala menjelaskan kali ini sudah terjadi kebenaran wa baqala ma kanu ya'mal, dan semua sihir-sihir mereka bakal habis bersih. Begitu kemudian jadi ular, beda kata mereka. Ularnya Nabi Musa, matanya saja kayak api mata ini. Ulo ini dede, ulo serkus. Tapi tidak keren sama sekali. Cuma warnanya irang berontok. Jadi itu seakan-akan warnanya keren. Tapi tidak. Ini ularnya Nabi Musa, matanya saja. Itu seakan-akan sudah membunuh orang, matanya saja. Ayo sudah hijau sana. Nah itu Allah Ta'ala menjelaskan wa baqala ma kanu ya'malu, semua yang mereka kerjakan batal. Itu manusia pun kabeh kami siji. Jadi tidak kemudian bukan masalah jumlah. Allah Ta'ala tidak mempermasalahkan jumlah. Dan kemudian Allah Ta'ala kemudian menjelaskan wah ini harus dilawan dengan sekian banyak. Nah, ada kalanya strategi itu penting, tapi takwa itu jauh lebih penting daripada strategi. Aduh, wong sak pinter-pinter kalah itu tawakal. Satu kami menerima. Lalu kemudian Allah Ta'ala menunjukkan tawakal ini level dulu sana. Nah maka kemudian ketika Nabi Musa tawakal kepada Allah Ta'ala, dibereskan semua, tidak ada masalah. Bagi Allah Ta'ala, mereka itu semua makhluk, semua itu mereka makhluk. Allah Ta'ala menciptakan ikan sedemikian besar itu bisa. Apalagi yang paling
adab-adabnya Allah Ta'ala itu bukan kemudian seakan-akan lebih besar, enggak. Justru awalnya adab Allah Ta'ala itu seakan-akan tidak ada apa-apanya. Kaum akun dan paling luar biasa, satu orang itu bisa 30 meter, besar luar biasa. Dikirim waktu gede, angin. Kaum setelahnya ukurannya hampir sama, cuma agak di bawah sedikit. Dikirim oleh Allah Ta'ala suara sekali tak jelas ke KKP hari itu. Mungkin kata ngeremehkan seperti itu. Cuma suara ini tok, jadi cuma suara. Tadi TV kalau musik sak banter-banterin, asone ngadep nang tonggo. Ganggu kan? Nek kok nabi ngrungokno banter, itu nang omahmu kabeh. Tadi ben kupingmu tok sing tumplek ambil keluargamu. Kupingmu, kuping bojomu, kuping anak-anakmu tumplek kabeh Allah. Dadi aja kuping wong lain dikorban lho. Orang remeh cuma suara, cuma musik. Dulu kaum selalu disiksanya sama musik, sama suara. Jadi begitu satu suara jelas langsung mati. Pecah gendang telinga, otak goyang langsung mati. Gelimpahan mereka ada di dalam rumah, di tempat yang kedap suara nyanyi pun mati. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan hebatnya Allah Ta'ala dari sana. Nabi Musa 600.000 musuh siji tungket siji. Ini musuhnya tongkat dan tali 600.000. Sekali lemparan, sekali telan kata Allah Ta'ala. Habis, maka mereka Allah Ta'ala menjelaskan fahulibu hunalika wanqalabu sholihin. Seketika itu dibalik oleh Allah Ta'ala. Yang asalnya seakan-akan menang kalah, yang asalnya seakan-akan kalah menang. Cepat baliknya Allah Ta'ala, tidak membutuhkan waktu yang lama. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Seketika itu semua tukang sihir sujud. Wadihabe. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Mereka tahu bisa membedakan yang mana yang sihir asli, yang mana yang sihir bujukan. Wong ahli narkoba itu ketok bungkus itu, iki narkoba, iki tepung terigu. Saya ini sabu-sabu, iki tepung terigu. Aku itu telah model itu di sana. Tapi tidak tahu belajar. Orang kalau memang tahu ilmunya, ngerti. Dan saya itu sering kali ngomong sama orang-orang yang ada di jalan, Ustaz, ini jenenge po gadung, iki po goleng, iki mana lagi? Opo beda orang tak tahu belajar, orang tak tahu ngerti jenis po. Lho Ustaz, toko godhong itu sing tak delok padha ijo. Aku tak ngerti modele. Cuma aku tak ngerti ilmu deh. Orang yang tidak tahu ilmunya tidak bisa. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya, mereka tidak tahu ilmunya. Makanya mereka masih sombong. Ini tukang sihir tahu ilmunya, sujud semua langsung. Bahwa ya saat saja semua tukang sihir itu sujud. Maka kemudian murka marah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Mereka mengatakan qalu amanna birabbil alamin. Tukang sihir mengatakan kami semua beriman kepada Tuhan yang menguasai alam ini. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma anna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.